Bismillahirrahmanirrahim. Kami santri wa bismillah amin dan bertemu di sini aku. Ini untuk Bapak bisa pindah ke sebelah sini Pak, biar lebih nyaman duduknya. Bisa lewat ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji dan syukur kita hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita semua sehingga kita semua hari ini diberikan nikmat iman, Islam dan nikmat sehat sehingga kita semua bisa berkumpul di acara majelis kita pada hari ini. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada teladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Termasuk kita semua yang senantiasa mengharapkan syafaat beliau kelak di yang terakhir. Amin. Izinkan saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tasmi, yang ketiga tausiah, yang keempat tanya jawab, yang kelima pengumuman, keenam doa, dan terakhir adalah penutup. Acara pertama kita yaitu pembukaan sudah kita lakukan bersama-sama, juga tasmi telah kita laksanakan bersama-sama. Selanjutnya adalah tausiah kepada Pak Ustadz. Enggak, Pak Ustadz dipersilakan. Enggak, tadi tilawahnya sudah. Isi bernapas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kok. Wajahnya harus wajah semangat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ladzina yusirruna ala abdihi yaqulul alamin nadhira wa awwal bil awwal kana qablahu wa huwa rasul bil akhir wa mubarak asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Alhamdulillah, hari pertama setelah tahun berapa? Hari asli itu tahun berapa? Asli 3 tahun yang lalu Ustaz. Dari tahun yang lalu. Ya. Sekarang udah kelas 3 SMA. Iya. Terakhir di sini saya ngisi ya. Ngisi terakhir perpisahan asli ya. Bisa sampai lagi bertemu di sini, mudahan menjadi jalan menguatkan ukhuwah di antara kita, menguatkan pertemanan ya.
Kalau dulu mah karena ada istri saya ya berteman, saya ikut-ikutan aja nanti. Alhamdulillah bisa bertemu dan ini menjadi kebahagiaan. Kenapa? Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan dia menemukan jalan ke surga. Jadi judulnya seperti apa? Meniti jalan ke surga. Sudah sampai ke surganya? Hah? Sudah. Yaitu apa? Rodotul jannah fi dunya wa huwa majlisul ilmi. Kata Rasulullah yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, satu yang disebut dua taman surga itu ada surga yang nanti akan didiami setelah kematian, dan satu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu apa? Raudhah di Masjid Nabawi, dan satu lagi apa? Raudhah di dunia ada dua, di Masjid Nabawi dan Majelis ini sedang di surga, ini taman surga. Ini bidadari semua. Amin. Man kharaja, barang siapa yang keluar min baitihi dari rumahnya liyatlubal ilma fa huwa mujahid fi sabilillah. Fa in kana mata fa huwa mata fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia akan dicatat sebagai orang yang berjihad di jalan Allah. Fa in kana mat, dan jika dia mati, maka dia mati dalam keadaan syahid. Mau? Mau? Barang siapa, sekali lagi nih, barang siapa man kharaja yang keluar min baitihi dari rumahnya liyatlubal ilma untuk mencari ilmu, maka dia orang yang sedang berjihad di jalan. Fa in kana mat, dan dia jika mati, fa huwa mata syahid bisabilillah. Maka jika dia mati, maka mati sebagai seorang yang syahid. Mau? Mau. Perkara sekarang atau besok mah ya terserah. Saya tidak nyebutin sekarang. Cuman bisik. Sekarang ada yang tiba-tiba orang mau bubar, dia masih apa? Ternyata apa? Meninggal. Berarti meninggal dalam keadaan apa? Syahid. Kan susah mati syahid ya. Mati syahid yang paling tinggi itu apa? Syahid berperang melawan orang-orang kafir. Ada juga orang yang mati syahid gara-gara dia mati dalam keadaan sadar. Kemudian mengucapkan apa? La ilaha illallah. Man ahlu kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan menyebutkan la ilaha illallah, dia masuk apa? Dijamin, bukan apa? Teriakan-teriakan selain ya marah ya. Ada yang mengerang, wah macam-macam ya. Macam-macam. Kemarin juga saya diminta lagi mentalkin. Matanya udah kan saya 27 tahun urusan ini. Sudah lebih dari 3.700 orang yang nungguin yang sakratul maut mah nggak jangan dihitung lah. Seminggu itu udah 9 kali orang nungguin. Kemarin juga diajari gimana apa bisa melihat mata orang yang sudah siap apa meninggal. Itu 27 tahun saya diajari sama dokter, sama penunggu ruangan, macam-macam. Dari pengalaman saya sendiri, ya. Sampai kemarin mah melihat mata istri saya sendiri. Jam 5 sore begitu dibuka, di meninggalnya. Langsung telepon anak-anak kasih disuruh pulang ke pesantren. Jadi saya diajari bisa melihat mata yang siap meninggal.
Ada yang mati dalam keadaan apa? Tenggelam, yukro, terbakar, atau tertimpa apa? Bangunan, seperti kemarin di Cianjur ya. Berarti ke Cianjur, sararibuhnya. Wah, ada bencana sararibuh gitu ya. Ada yang meninggal gara-gara cuman sakit perut. Orang yang meninggal sakit perut itu apa? Digolongkan orang yang mati dalam keadaan mati syahid. Ya kalau ibu sakit perut, mulilit pejit, dugi ka kokosehan, dugi ka maot, itu dia mati apa? Syahid. Itu kunaon sempat ngenceng lagi di bawah sempat itu. Mulilit pejit diisuk dugi ka sore maot teh masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati apa? Syahid. Pas ditanya ke temennya, kunaon si cepat teh? Eta cenah tadi di sore kemarin. Sebelah lewat sebelah. Agama lain dipisahin dan bunuh. Sebelah atau lewat sebelah sendiri lewat kilo wae galada. Ya. Lagi ramen-ramen gitu ya. Si Paki anak saya itu, ini bon cabai level 10, kumaha pakai rasanya. Biasa we bisa. Pas saya cobain, ini apa? Nah hari ini kita semua sedang dalam keadaan menikmati janji Allah, keutamaan bagi orang-orang yang berkumpul di majelis ilmu. Man tidaklah ijtama kaum, berkumpulnya satu kaum fi bait, di sebuah rumah di antara rumah Allah, kecuali mereka akan mendapatkan 4 keutamaan. Jadi kita di sini mendapatkan 4 keutamaan ketika orang-orang berkumpul di majelis ilmu. Apa saja? 1, 2, 3, 4. Itulah 4 keutamaan dari orang-orang di majelis. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama akan diturunkan apa? As-sakinah. Saya tanya dulu, ibu-ibu tentram kumpul di tempat ini? Yakin? Tenang gitu, tenang ya. Awas ya. Yang kesekeng, jangan hijau. Harus simpan tenangin apa balik ya, dengan hijau, mus dengan WA. Sudah tuh jangan WA-an, kan sedang apa majelis? Ya. Yang kedua, wa ghasyiyatuhu rahmah, akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan diliputi oleh rahmat Allah. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah, akan dinaungi oleh ribuan malaikat. Ribuan ya, bukan duaan malaikatnya, ribuan. Apa? Ini saya saja. Ada lagi satu ada 2. Apa? Dinaungi oleh ribuan malaikat. Sampai katanya dalam hadis Muslim yang panjang itu, ada malaikat yang berkeliling bainas sama'i wad dunya itu. Falamma wajadu, ketika malaikat itu menemukan orang-orang berkumpul di majelis ilmu, qa'adu ma'hum, malaikat itu duduk bersama orang yang berada di majelis. Begitu. Berkumpul. Ada malaikatnya sebelah kanan ibu lihat? Ya, ada. Di atasnya berdesak-desakan untuk mencari apa? Berkumpul dengan orang yang berada di majelis. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indahu, akan dibangga-banggakan oleh Allah. Dibanggakan oleh Allah. Nama-namanya disebut-sebut. Wahai malaikatku, lihat. Keempat, enam, Mama Dede, Mama Rojak ya.
Sulastri. Ya. Ayah si Sulastri. Mana Sulastri? Alhamdulillah sebut loh. Saya sama. Nenden. Jaya. Rabi'ah. Jaya. Siti Maimunah. Jaya. Siti Maimane. Sebutkan. Yang dibangga-banggakan oleh Allah ya. Allah membanggakan orang-orang itu dan menyebut-nyebut namanya kepada apa? Malaikat yang ada di langit dan di bumi. Yang kelima tidak ada ya, keempat. Dan hari ini kita sedang mendapatkan apa? Hidayah. Apa? Hidayah. Namanya hidayah tudin. Hidayah apa? Agama. Hidayah apa? Agama. Karena bahkan hidayah itu apa? Tidak bisa dipaksakan, karena Allah memilih orang-orang mayyasya yang dikehendaki oleh Allah untuk apa? Mendapatkan hidayah. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya kepada Rasulullah, innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad, la tahdi, tidak akan bisa memberikan hidayah, man ahbabta, kepada siapapun yang kau cintai, walakin Allah, akan tetapi hanya Allah lah yahdi may yasha, yang menunjuki, menghidayahi kepada apa? Siapa yang dikehendakinya. Pertanyaannya, apakah kita termasuk yang dikehendakinya? Nah itu. Ya, insya Allah. Ini dengan hadir di sini. Walaupun ada yang kepaksa, apa-apa. Itu bagian hidayah. Jadi WA. Ngebales nama, berat bisa ngebales. Ya, itu di WA dah, di WA. Di WA. Ya. Di iklan. Oh, di iklan. Jadi WA kan. Iya. Itu apa? Berat ya, kalian ke majelis ilmu teh. Berat ya. Berat. Pak Baliun ya. Pak Baliun yang Maero. Jadi Maero itu menjadi penyebab seseorang tidak bisa move on. Ya, kenal dengan Maero? Dibalikin. Korea. Maero itu apa? Korea. Kalau sudah Korea mah susah. Inna kala tahdi man ahbabta, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah. Ya bahkan ketika Abu Thalib di akhir kehidupannya, Rasul itu datang ke kamarnya di saat Abu Thalib menjelang apa? Kematian. Ternyata dikira Rasul teh cuman beliau. Ternyata sudah ada Mugiro sama Abu Jahal. Dia sama Jahal. So ya. So kesahadat so. Apa? Udah dibentengin sama apa? Abu Jahal. Sampai Rasul sedih dan meminta kepada apa? Kepada Allah agar apa? Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah. Itu nggak bisa. Ya, karena apa? Ya sama dengan anak-anak kita, ibunya solehah, anak-anaknya mah belum tentu. Ya kan? Bapaknya soleh belum tentu anaknya apa? Soleh. Ya. Kenapa? Karena iman terdapat diwarisi. Nah, iman itu bisa apa? Diwarisi. Ya. Iman terdapat diwarisi dan dari seorang ayah dan bapak dianya dijual beli terus dari semua orang ayah yang bertakwa. Balik lagi. Oh, dia teh ada di tepian pantai. Walaupun engkau mendaki gunung yang tinggi, gitu ya. Engkau melintas lautan api. Nah, dia tak dapat.
berat ya iman itu. Ada bapaknya soleh, anaknya enggak. Ya, ada anaknya soleh, bapaknya enggak soleh. Ada anak-anak sama ciduai, bapaknya di rumah. Ya. Anaknya ngaji 1 juz sehari dipaksa sama ibu nanti ya. Ada ibu nama apa? TikTokan seukur 1 juz sehari. Dan hidayahnya harus apa? Harus diupayakan. Harus apa? Diupayakan. Ibu, bapak, suami istri harus apa? Bersinergi. Untuk apa? Memaksakan anak-anak itu mendapatkan apa? Hidayah. Dan kita pun harus memaksakan. Ayo Pak. Ayo gitu. Harus kerjasama. Istri saya itu, habis jam 3 bentar nih. Kenal apa teh? Udah setengah jam nih. Sebentar. Dia udah sebentar. Sampai betul-betul bangun itu. Kalau pegang HP itu udah berapa halaman Bi? Iya sebentar, baik lagi. Oh, udah 1 juz dia, ya. Ada apa? Upaya apa? Saling. Nah itu nggak bisa kalau nggak saling itu, ya. Begitu juga kita meniti jalan ke surga itu apa? Harus apa? Ya saling. Dan kita berdoa kepada Allah dengan doa apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ya Tuhan, kami la tuzigh. Janganlah Engkau palingkan qulubana hati kami ba'da idh. Setelah Engkau hadaitana berikan kami apa? Hidayah. Minta agar ini ibu-ibu sudah salehah jangan sampai apa? Berpaling menjadi apa? Ke jalan yang lain. Ya semangat, apalagi sekarang bulan apa? Rajab. Bulan apa? Diupayakan kita apa? Menambah pundi-pundi apa? Kebaikan, ya amal. Sampai jam berapa? Mama ada apa? Sampai jam 12. Matanya juga jauh. Ya. 9.30 aja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin melainkan untuk apa? Beribadah. Ibu sekarang ibadah deh. Ai rumah tangga ibadah? Ibadah. Rumah tangga sederhana atau ribet? Rumah tangga yang sederhana mah rumah. Meskipun pas pulangnya juga tidak sederhana. Wah, ibu berumah tangga bahagia? Always happy every day? Dengerin ya Pak ya. Kalau rumah tangga bahagia mah nggak ada keciwas-keciwis, daya berkerut, tidak banyak istighfar. Zikir nanti jadi banyak begitu. Biasanya kan jarang zikir, tapi ada hari-hari baru banyak zikir. Allah. Itu Allah yang sebut-sebut anak-anak Allah. Astagfirullah. Kali kamu ya Allah. Adik kamu anak saha. Dia anak normal. Kalau memang berumah tangga teh bahagia, sok atuh sambil mandiin anak teh sambil nasi atuh. Ya Bang. Ini langkahku.
aman dia seperti dengan sakit nafsu teh kamu budak gitu-gitu budak nafsu teh kasih bapak nih budak gitu ay mama aku budak ada harusnya mah rumah tangga teh kalau memang ibadah ya bahagia nggak ada nggak bahagia bangun pagi bahagia beda dikit malah nggak usah apa nggak usah jadi ribuh ya nikah awal mah kan masih AIBB ya. Meskipun saya tidak menyarankan ya ibu-ibu, meskipun dulu saya sama istri saya panggilannya Bebe sudah terkenal lah di kantor saya juga. Kalau ini apa istri saya datang ke kantor ditanya mana Bebe lagi ngajar biasa. Meskipun saya tidak sarankan memanggil dengan kata apa Bebe dan Ai ya. Karena bukan bagian dari apa kebaikan. Itu sebelumnya pertemuan bebek dan ayam. Karena bebek itu nanya ke ayam, Ai, nah sama Ai jawab beb. Sebentar hareudang nih di sini mah. Tadi masih aku jangan yang 3 teh. Iya. Mama kalau kuncinya wanita gila, iya betul. Harusnya jadi bahagia gitu karena tujuannya apa? Ibadah. Ibadah itu tujuannya sampai ibadah itu diterima dengan apa? 2 syarat. Sihatun niyah, sahihul kaifiyah. Niatnya apa? Lurus. Caranya apa? Benar. Sok dibenerin niat kita hari ini. Ya niat kita mau kesini apa berumah tangga ya sudah dulu mah aku menikah teh. Coba saya tanya kira-kira semua yang hadir di sini dulu waktu nikah tujuannya sama enggak? Ya pertama yang terpaksa, ya kan? Yang kedua memang sudah batas akhir cinta. Cinta terakhir. Cinta terakhir. Apalagi ada yang terpaksa, ada cinta terakhir, ada apa lagi? Karena memang suka sama suka, gitu kan? Ada yang tuntutan. Nah, sekarang ibu nikah sekarang gara-gara apa? Dulu Mas Wida nikah gara-gara apa? Suka sama suka. Suka sama suka. Terus abis itu gimana? Abis suka sama suka teh? Nah, berarti apa? Udah suka sama suka apa gitu? Apakah di perjalanannya ada yang terus suka? Ada kan yang nggak sukanya di perjalanan? Ada. Banyak, berlebihan. Ya si ayah begitu, hati dalam suka julid. Kurang mana? Ini si mata tanya balik itu tak mata tanya. Ada tidak sukanya, bahkan mungkin banyak. Tapi kita niatnya karena Allah, ya maksudnya apa? Melihat pasangan hidup kita sebagai apa? Anugerah. Sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu menjadikan pasangan hidup di antara kalian. Artinya kalimat wa min ayatihi di antara tanda-tanda kebesaran itu menciptakan langit dan bumi kan berputarnya siang malam. Itu sampai pasangan hidup itu disebutkan sebagai apa? Ayatihi, bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dulu ibu sebelum nikah mah katel-katel acan ya. Katel-katel acan. Kompor gas itu kan. Tapi setelah nikah beli katel, piringan tilu teu naon gelas, sampai akhirnya apa? Masya Allah. Sampai akhirnya punya rumah, bikin apa? Di dapur teh mah gitu teh. Kitchen set.
Sampai saya buka di Tupperware meni loba. Jangan naon da laki-laki mah tutup Tupperware. Tinu leutik sampai ka dieu. Beda warna beda. Jangan naon. Karena ibu-ibu itu kepada Tupperware teh ikatan hatinya teh. Ya, suami hilang HP, ya tuh ayah beli beda, ya tuh susah ya. Hilang HP suaminya udah tinggal, jangan hilang tinggalan beta apa ya? Ayah tinggalan, telepon. Si ayah, aduh ayah ini udah. Belum beli ya yang baru ya, limited edition sih. Makanya urusnya apa? Yang jelas sahihul kaifiyah. Caranya pun harus apa? Benar. Karena ibadah itu bukan bagus tapi apa? Benar. Harus benar. Banyak hal ya. Benar itu kalau dalam sholat, dalam puasa, ya tentunya dalam menikah pun harus apa? Benar. Memanggil pasangan hidupnya gimana ya? Sampai sekarang saya manggil Aski itu cantik. Sampai sekarang. Dari dia kecil sekolah itu saya nganter, ya kan? Kesini yang jemput juga saya. Kalau waktu SD itu orang lain mah, ayo naik. Kalau saya itu enggak. Biarkan Aski itu jauh dan aku jauh. Langsung ayo cantik. Dia lari kan, dia lari gitu kan sampai pakai tas kayak. Cantik digotong dia. Itu teh sampai sekarang teh ikatan ke saya itu apa? Kuat tuh Aski itu. Walaupun tampaknya cuek tapi dia teh she's a friend. Namanya bahasa Inggrisnya kayak bahasanya pokoknya mah dia teh takut kalau kehilangan aku gitu. Jangan sampai kebalik. Anak kita kalau ke Allah kita teh ada kabur lagi tuh gepek. Nah kalau anak saya laki-laki si Paki jadi kita apa menjadi orang yang proudly bangga. Aku punya bapak jago main bola dulunya, gitu kan? Sekarang jadi guru ngaji, bisa ceramah kemana-mana. Dia tuh bangga. Meskipun yang meniru saya itu bukan itunya ternyata. Kemarin saya kunjungan ke pesantren, kan saya ngisi kajian di pesantren itu. Pulang-pulangnya tuh disebutin sama orang teh. Ada hari sini. Ternyata memang Paki nurun. Masya Allah. Bodorna. Aduh, sudah. Apa nggak ada yang lebih bagus. Nurun teh. Buat mereka jadi apa? Bangga. Ya bangga. Lihat bapak itu bangga. Ajak renang, ajak main bola, kan? Berikan dia bangga. Tidak usah dimarahi. Kita jadi diturut itu bukan gara-gara apa? Dia takut, tapi dia punya kebanggaan kepada orang tua. Kalau sudah tidak punya kebanggaan, mah susah. Berikan reward, apa? Hadiah-hadiah terbaik buat anak-anak itu. Apa yang dia mau? Mau apa? Sepatu sepatu Puma bi? Oh ya, ini beli. Bawa Puma. Berapa itu Paki? Berapa itu? Kacamata. Allah. Ayo semangat. Kamu bisa khatam Quran, Abi kasih 250.000 sekali 250.000. Ya. Kalau bisa 2 kali sekian, kalau sekian.
Kalau khatam 5 kali ke atas ngasih 2 juta. Wah, semangat. Wah, bapak saya menghargai saya. Masya Allah. Ya, Ramadan itu dia khatam itu 5-6 kali setiap Ramadan. Wah, biasa kan? Bapaknya sedih. Sebenarnya mau minum kali. 2 juta. Semua berlomba gitu. Jadi harus ada apa? Upaya-upaya apa? Bahwa kita memiliki cara yang benar untuk meregulasi apa? Ibadah ini, ya. Baik itu ibadah tadi ubudiyah atau kan muamalah. COD-an terus COD-an gitu kan. Bagaimana sih COD-an dalam pandangan apa? Agama gitu kan. Ya, macam-macam. Di majelis taklim kan kadang-kadang seperti apa itu bagian dari apa? Bagian dari ini. Dan bahkan main kerikil itu ketika khutbah Jumat itu nggak boleh. Jangankan main HP, main kerikil aja tidak boleh. Kalau selama khutbah Jumat ya, yang tidur itu suka diingatkan sama saya. Semangat. Ya, karena harus benar. Ya, harus apa? Benar. Kemudian perjalanan kita sudah sangat panjang sekali. Mulai dari apa? Alam ruh. Kemudian alam lahir, kemudian dunia, kemudian barzah, kemudian akhir. Dan sekarang kita berada di dunia ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan kita melewati sebuah masa yang belum tentu semua apa bisa apa melewati. Saya usia 50. Kalau ada yang belum 50 bisa jadi ada yang belum sampai ke 5. Ada ternyata yang 60 belum ya, belum tentu saya sampai kepada apa usia 6, dan masing-masing akan melewati masa yang belum tentu semuanya apa melewati. Nah sekarang apa gimana? Nah gitu ya, biar masa-masa yang kita lewati memiliki apa value itu apa memiliki nilai, baik itu value dunia maupun apa akhirat. Babil khususnya akhirat ya. Ya kadang-kadang dunia mah ya ilamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tarafurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Seterusnya bahwa kehidupan dunia teh senda gurau. Hanya apa? Senda gurau. Hanya senda gurau kehidupan dunia teh ya. Berlomba memperbanyak harta, bangga-bangga dengan anak, ya kan? Harta, Lamborghini 13 miliar, gitu kan? Rumah 30 miliar, gitu kan? Masya Allah, ya? Rumah di mana-mana, kebun di mana-mana. Dan ketika dia mati, ya cuma itu aja, gitu, tidak lebih, ya, tidak lebih. Tapi bukan berarti ibu tidak boleh beli mobil bagus, nih. Min sa'adatil mar'i, di antara kebahagiaan seorang muslim itu 3. Yang pertama apa? Al-maskanu al-wasi'u, punya rumah yang luas itu boleh bahagia. Ibu bahagia punya rumah luas. Jadi di rumah teh kalau kita punya keluarga 9 orang teh tidur teh ke enteng pindang. Sudah pindang dia apa? Rumah saya kecil. Waktu saya kecil itu bersama keluarga anak 9, saya ber9 saudara, kamar ngan 2, nangge kursi tingkat, satingkat teh 2an, nu ngampar sisana, satu kamar buat ibu dan bapak kan, wah masya Allah, itu apa penuh perjuangan, ya. Bahkan untuk berekspresi ketika tidur tuh nggak bisa. Gak bisa. Karena ente pindah. Jadi punya rumah luas boleh. Yang kedua al-maskanu al-hani'u, punya kendaraan yang nyaman boleh. Punya Pajero, Toyota Zenith yang bagus sekarang, Hyundai Creta, ya macam-macam lah ya. Yang nyaman-nyaman boleh.
beli New Foxy atau Odyssey 2022 yang super nyaman pun ayah atau bukan berarti lege, tidak. Orang gaji penghasilan sebulan 1 miliar punya Odyssey nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Bukan berarti tidak zuhud. Zuhud itu apa? Orang yang punya segala batas kemampuan, tapi dia apa? Menempatkan apa? Dunia secukupnya. Nah, itu zuhud. Orang kaya zuhud luar biasa. Orang miskin zuhud seharusnya. Jadi orang miskin nggak usah bilang sama akan berupaya zuhud di dunia ini. Nggak usah dah miskin. Kamu mau miskin nggak usah zuhud. Karena yang zuhud orang kaya. Bu boleh naik mobil yang nyaman-nyaman. Saya dikontrak oleh British Petroleum BP ya. Saya dikontrak oleh British Petroleum untuk dakwah di Papua. Jadi dalam sebulan itu seminggu saya di Papua, masuk ke kampung-kampung Papua. Nah dari sini deh kalau ke stasiun ya kan, atau ke bandara itu Bu dijemput. Wah pakai Camry gitu kan, Honda New Civic, yang New Civic itu nyaman Bu. Nggak ada polisi tidur deh, nggak kerasa gitu. Coba pakai Ayla itu begitu ada polisi tidur yang 3 berjajar itu. Gemdas warna semua. Pulang ke rumahnya ditinggal dia dan dicoplok. Boleh, silakan selama ada uangnya dan tidak berlebih. Secukupnya aja lah, sesuai dengan apa? Kebutuhan ya, kemampuan dan kebutuhan. Yang ketiga, al-jaru as-solihu. Nah, punya tetangga yang soleh. Nah, itu teh. Tetangga itu soleh? Yakin? Ibu? Insyaallah. Ya. Soleh. Ya. Saya punya tetangga di pinggir rumah saya, dua-duanya guru ngaji. Itu rata-rata sehari ngajinya 10 juz. Di depan rumah saya pegawai biasa, tapi ngajinya, kebaikannya ke tetangga jangan ditanya. Yang di sini seumi eta mah sagala dibantuan sahawai oke. Nitip budak, nitip rumah pepoyan sampai pepoyan. Ini banyak pepoyan. Siap Bi. Ya. Nanti kalau sudah pulangnya kita bawa oleh-oleh. Pinggir kanan saya itu selama dia jadi tetangga saya tidak pernah mengganggu walaupun dengan suara. Karena dia jarang di rumah. Yang di sebelah sananya si Pak Zul udah nggak bisa apa-apa karena kartu trufnya ada di saya. Istrinya waktu meninggal Bu Hana yang ngurusnya. Ketika dia mau nikah lagi, saya yang menjadi apa? Yang nganternya. Pas lamaran, pas nikahnya saya yang menyerahkan, saya menerima. Karena lorenya nggak hadir, saya menikahkan. Luar biasa. Saya menyerahkan demi saya menyerahkan Fazl. Saya menyerahkan untuk dinikahkan kepada Ananda bla. Mangga kata MCT, ya mangga Pak Ustaz. Ini kan nggak ada orang. Oh gitu ya, baik nanti saya coba. Masa saya menyerahkan, saya menerima. Udah lama sejam si lebetnya belum datang. Kawin kan siap. Tapi dengan walinya maksudnya. Tapi saya yang apa? Yang membimbingnya. Itulah sampai begitu. Di sebelah depannya RT, Pak RT. Sebelah sananya
Paruli, anak-anaknya ngaji dengan ngaji di lembaga saya, ngaji dengan istri saya. Di sebelah sana Pak Rizky sama tidak pernah mengganggu saya, ya, karena pergi pagi pulang pagi, pergi pagi pulang pulang berarti. Si satu gang teh baik semua. Nah, kita berada di alam dunia ini dalam masa yang penuh dengan apa? Ujian, yang salah satu ujiannya adalah apa? Bekal-bekal kita ke surga nanti. Kalau kita mau orang tua, tapi kita punya apa? Anak-anak juga yang biasa kita bangga-banggakan, yang harusnya apa? Memiliki hal-hal yang menjadi apa? Kebaikan-kebaikan. Anak itu ada 4 dalam Al-Quran. Dicatat ya. Anak itu dalam Al-Quran ada 4. Ada berapa? 4. Yang pertama zina. Apa? Zina. Apa zina teh? Perhiasan. Jadi kita bangga kepada anak-anak kita teh hanya dari satu sisi, bangga dunia saja. Anak kita teh kasep, gelis, pinter, ya tidak lebih dari itu, ya. Walaupun akhlaknya nggak tahu, kebiasaannya agama seperti apa. Yang kedua, anak itu sebagai fitnah. Apa sebagai fitnah? Ya. Inna min amwalikum wa auladikum fitnah. Sesungguhnya apa? Harta dan anak itu apa? Fitnah. Mau apa? Ngadoja, menguji kita sebagai apa? Orang tuanya. Ibu sering diuji anak? Ibu jangan semangat gitu, Bu. Sering ya diuji anak sakit. Tapi ini mah sudah sampai kepada masa baliknya, memang benar-benar jadi apa? Ujian, mabok-mabok ya, atau berkelahi atau taburan, ujian lah. Ujian. Yang keempat, sebelumnya ketiga dulu ya. Ya, yang ketiga itu aduun. Anak itu bisa menjadi apa? Aduh, musuh kita di akhirat. Mereka akan menuntut kita di akhirat. Ya, seberapa benarnya, baiknya bahwa kita telah menyempurnakan hak-hak mereka, hak agamanya, hak apa? Hak psikologisnya, rumahnya, pakaiannya, makannya, ya itu akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat. Yang terakhir, anak kita adalah qurratu a'yun. Apa? Keindahan pandangan apa? Mata. Ya. Jadi kita memandang itu, aduh nikmat, kita ke masjid, gitu. Soleh, saleha, kan wae beunghar jeung pinter ge dan bari masuk. Ya. Anak-anak itu ya banyak ya di luar sana, anak-anak itu Masya Allah di sebuah masjid ada anak yang setiap sholat pulang sekolah itu selalu saja sholat asar di masjid itu. Buka sepatu, ke WC, buka sarung, sholat sunat, sambil nunggu adzan asar, baca Quran, beres sholat, zikir, berdoa baru pulang gitu. Maksudnya? Apa? Oh ya. Jadi enak gitu ya, rajin sekolah, kemudian apa? Semangat ibadahnya, itu kebanggaan ya, kebanggaan. Ya saya kalau datang menjenguk ke pesantren itu nggak langsung pulang, sore-sore itu ngelihat dulu suasana mereka ngabring ke masjid ya, mikir, saling hafalan gini gitu kan di rumah dulu, pulang ke rumah teh. Sekarang di dewe, mabarnya. Ay kamu jangan dipayahan. Jangan dipayahan, namun pakai saya payahan ini lagi itu tuh jual. Ay di pesantren mah nggak ada, HP pun nggak boleh pegang, kan nggak boleh HP. Sehari-hari nggak ada pikiran ke game dan sebagainya. Kan jangan tuh Quran, agama, sekolah, ngaji, kan? Itu apa? Nah, bagaimana
rumah kita tuh jadi pesantren gitu. Rumah kita tuh jadi apa? Pesantren. Waktu sholat, bapak ke masjid, anaknya ke masjid, pulang ngaji. Itu ada nggak kehidupan itu di kita itu? Ya, jangan sampai kita tengok ke surga, tapi kita tidak mengupayakan surga itu ada di rumah kita. Mulai dari rumah kita, ya. Berjalan bersama-sama, ya. Saling mengingatkan. Baik. Berikutnya kita ini from nothing be someone. Surah Al-Mulk, ya. Ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan mati dan hidup. Kenapa yang disebut itu pertama mati, kemudian apa? Hidup. Karena dulu kita tidak ada menjadi ada, kita dulu bukan siapa-siapa menjadi siapa? Siapa. Ibu sekarang jadi siapa-siapa. Sampai datang ke sini gitu kan. Sampai mendapatkan banyak hal-hal yang amazing lah dalam kehidupan kita. Saya dulu apa? Bapak saya teh seorang guru, ibu seorang guru gitu kan. Anak 9. Ya. Ada tukang bakso ngalewat teh. Neng. Wah, bakso. Saya sama adik saya teh. Cuma narik napas. Ya. Bahkan saat itu baru pertama kali melihat uang banyak. Pertama kali melihat uang banyak ketika bapak saya pensiun. Dapat uang dilihatin tuh, tinggal berudang. Oh, kita sampai pada nangis semua karena baru melihat uang sebanyak itu, kok. Ini uang gitu, kok. Pada nangis. Udah, kata bapak saya diam. Ieu teh 3 juta. Ya. Tapi zaman baheula. Berarti bapak saya pensiun tahun 88. Ya. Ini teh, tayo teh, kan bapak teh sametan seni bayar. Anu ieu teh, kan ieu teh tehal jadi teh ambrok jeung wayah. Anu ieu makan bapak teh kita gaji teh moal sakieu deui tah ieu disimpen jeung sadinten. Kita langsung dan tak selembar pun masuk ke dompet. Oke. Sampai saya akhirnya jualan apa? Jualan kaos kaki ya, 10.003, ngoper koran gitu ya. Sampai akhirnya saya memutuskan hidup di masjid walaupun tidak digaji. Itu tiap hari subuh-subuh itu apa? Ngepel masjid. Ya, ngepel masjid, ngajar di madrasah, ngoper koran, sorenya ngajar madrasah lagi sampai malam. Ya, tiap hari sampai lupa nikah. Sampai lupa nikah bayangin. Akhirnya di saat itu ada guru madrasah namanya Yati Mardiati. Seorang mahasiswa baru lulus dari keperawatan Unpad. Gitu. Akhirnya saya mencoba melamarnya. Udahlah, teman saya itu kata saudaranya, Yun, tahu Yun coba si Jati bisa kan? Oh ya siap. Kang Harif pamit. Besoknya datang. Waduh boleh. Juga saya kata waduh ini mah. Terus saya waduh ini berarti gagal. Baru 3 hari yang lalu dilamar oleh orang Sukabumi. Keduluan. Di saat yang bersamaan saya ditawari seorang hafidhoh dari Cirebon, seorang hafidhoh Quran 30 juz, dan yang jadi perantaranya itu istri saya, Siti Rohana, yang mau ditawar ke hafidhoh namanya Fulana. Tapi karena ternyata syaratnya terlalu tinggi. Dan saat itu istri saya juga sudah berusia 28 lah. Kenapa ini susah? Padahal saya juga siap. Akhirnya taruh. Ya taruhnya di luar ini ya. Di apa? Saya di sini, dia di sana, di tengah-tengah Ustaz. Gitu. Akhirnya cuman sekali bertemu.
gimana Kang Hari? Aduh Ustaz, saya mah ada tukang koran meskipun sok di madrasah dan wah gitu dan sebagainya, kuliah besar dan sebagainya. Oke. Tapi dari mana? Mudah-mudahan sepupu nikah teh sudah bitanya bisa merubah kehidupan abdi Ustaz. Oh, alhamdulillah itu betul. Sok tehana teh kadamu tadi cenah si Kang Hari salah itu. Mohon sami abdi kita gitu. Alhamdulillah. Akhirnya menikah dengan beliau teh. Menikah beliau, mas kawinnya dari ibu saya sama kakak saya sama 500.000 bantuan DKM kawin. Di mas kawinnya dari ibu saya, dari kakak saya di bantuan DKM 500.000 sama saya jual sepeda karantina koran. Alhamdulillah. Catering lanjut. Karena kenalan. Tenang cenah catering mah. Alhamdulillah berjalan, mobil dipinjemin, gedungnya karena ibu saya aktivis PGRI dapatkan apa? Dapat bayar hanya sekedarnya saja. Itu pun mah nasibnya Hawari saat itu, Hawari sebelum rame itu, Hawari itu sebelum rame-rame itu binaan saya jadi gratis. Yang moto teman saya, yang khutbah nikah Ustaz Saiful, yang nerima masih teman ya itu sakulibak weh. Alhamdulillah ya. Sampai beres nikah itu kan kuman mas kawin teh isinya kabut cucu akhirnya dijual karena catering masih ada cicilan. Jual mas kawin, bayar apa? Catering lunas. Dan setelah menjual emas itu Bu, Allah memberikan kehidupan yang berubah 180 derajat hidup saya berubah. Tiba-tiba dapat usaha, dapat kerjaan, dapat bla bla bla, dapat bisa punya motor, punya masya Allah ya, berubah sampai akhirnya istri saya hamil wajar kan? Hamil. Dan tidak pernah UAEO, tidak pernah apa? Tidak ada biasa kok ngajar kesana kemari semangat ya. Dalam keadaan apa? Tapi oleh Allah diuji, akhirnya harus disisa. Saya cuma modal 100.000 dari adik saya ke rumah sakit ibu dan anak di Pajagalan dulu sebelum pindah. Tinggal panggilan kepada ibu. Kita sudah uang terus Ketubannya sudah habis, ini detak jantungnya lemah daripada ini kita sesat. Berapa kalau ruangan ini segini? Gak ada pilihan. Hiji mahal, dua mahal. Tas di mahal. Bismillah ya Allah, tidak ada anak yang lahir kecuali kau cukupkan rezekinya. Bismillah, tangan set. Alhamdulillah. Sesat. Besok paginya saya lagi baca koran. Ada kelewat. Kang Hari, ibu, wah ternyata ada bidan senior di sana. Kamu ibu dia karena dia, masya Allah di ruang mana? Ruang itu kan tinggal. Tidak lama Bu dari orang apa si bidan itu datang, saya dipanggil jam 10 pagi. Ting teng. Gimana Pak? Tunggu kita. Kan kudu sesuai cerita. Masalah saat itu saya disuruh bayar itu kan 6 juta. 6 juta loh saat itu. Udah mahal karena kelasnya saya minta kelas yang Pak Hari ini tadi bla 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 cukup tinggal membayar 3 juta saja. Alhamdulillah. Itu hari Ramadan. Sampai sorenya itu saya salah ngisi. Harusnya di Cibeber, saya ngisi di Cijauna. Karena ayeuna, mau sana sih. Cibeber nomor usaha di mana kene? Di Cijauna. Akhirnya mah nggak ngisi taraweh, udah ada jadwal kan. Udah kayak ustad dari wesna nanti disesuaikan Cibeber mah. Udah ngobrol Cijuar. Nah, tadi juga dia segala pun dia teh. Ininya hadiah, enak pun istilah di kelahiran jadi abis itu terkonsen juga dia jadwal dia gitu. Biasa itu disiksa masya Allah. Udah
Ternyata apa? DKM itu melakukan rapat tersembunyi. Kan cuma kau kurang mambelah, tapi saya ingin ngomong tapi dia mah nggak ada. Pulang saya dikasih amplop 1 juta. Alhamdulillah. 2 juta. Sebenarnya salahnya itu. Masya Allah. Ya. Ternyata jalannya bukan dari sana. Saya lagi di jalan. Assalamualaikum. Kan hari mohon, ya abi, tikakan dia lepa mohon, cuma dapat alhamdulillah. Hari bikin siapkannya, kita KTP dan sebagainya naon. Mohon kan Kang Hari kita 15 tahun mengabdi madrasah, alhamdulillah dapat bantuan 2,4. Langsung dipikir, latihan 400. Latihan 400. Tapi takdir lain. Ternyata anak saya si Azki harus diinkubator, harus bayar 1,9. Jadi setengah ya. Di hari terakhir kan sudah mau bayar nih. Pak Hari ya bayar Azki. Diubek eta keuangan tidak menemukan rekap medis. Dan upah terserah yang harus dibayar. Wah itu udah panggil kepala keuangan ngobrol gini aja. Pak Hari simpan nomor telepon di sini. Jika sudah ketemu nanti kan. Tapi bapak anak bawa aja. Enggak, Azki dibawa pulang dan sampai sekarang nggak ada yang nelfon. Dan nomor teleponnya sudah di reject. Jadi nomor itu nomor pasca bayar, saya kan pasca bayar metrik, indosat. Saya bawa ke nota, ternyata terjadi sesuatu, akhirnya di apa? Di reject sama indosat, nggak bisa lagi. Saya itu antara sedih, karena sedih itu nomor sudah 12 tahun. Satu sisi bahagia nggak akan ada yang nelfon. Ya. Saya nggak serahin. Sampai kita itu kata Rasulullah, siapakah yang paling keras cobaannya? Kemudian Rasul menjawab, beliau adalah para nabi dan orang-orang yang selanjutnya. Kemudian Rasul menyebutkan dan setiap kita itu akan diuji sesuai dengan kadar imannya. Kalau iman kita segini ya diuji segini. Kalau iman kita mau naik ditambah lagi. Ya, tantangannya ya. Dan itu apa? Bagian dari yang dijelaskan oleh Allah dalam surah tadi apa? Al-Mulk ayat 2. Menciptakan hidup dan mati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan kita akan diuji oleh Allah sesuai dengan kapasitas kita. Ibu ujiannya beda-beda, saya beda. Silakan masing-masing dapat apa? Ujian. Untuk apa? Untuk apa? Melihat siapa yang paling baik responnya terhadap ujian ini. Ya. Ada yang direspon dengan aman, kan? Ada yang direspon dengan bunuh diri, kan ada ya? Ada yang direspon dengan murang-maring, ada yang direspon macam-macam, ya. Dan kita akan diuji dengan apa? Dengan ujian kita, ya. Sampai ada orang yang tidak kuat ujian itu sampai stroke, itu ada kan banyak. Wah, stres, mikir nanti tarik teing, sehingga terjadi apa? Kena stroke. Dan stroke itu perlu diketahui oleh ibu yang menimbulkan paling utama sebab stroke itu ternyata tidak sinkronnya stroke gaji dengan stroke belanja. Menimbulkan apa? Stroke. Karena stroke belanjanya tidak sinkron dengan apa? Stroke gaji. Inna Allaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilu ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma
tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sampai akhirnya batas panjang kehidupan kita itu berhenti di pintu apa? Kematian. Kata Rasulullah, aksiru dzikra hadimil ladat, maka perbanyaklah oleh kalian apa? Mengingat sang pemutus kenikmatan, yakni al-maut. Itu apa? Al-maut. Kebanggaan kita dulu apa? Uang, jabatan, rumah, mobil. Ya, yang kata Rasulullah, yatba'u al-mayyita salasah fayarji as-isnan wa yabqa ma'ahu wahid. Bahwa kebanggaan kita yang kita bangga-banggakan, kita hanya akan diikuti oleh 3 hal. 2 pulang, 1 tinggal. Bahwa mayit akan diikuti dengan 3 hal: harta, keluarga, dan amanah. Maka apa? Fayarji ahluhu wa maluhu, maka pulanglah keluarga dan hartanya. Sedangkan yang tinggal apa? Wa yabqa, yang tersisa cuman amaluhu, amal. Ya, hanya apa? Coba lihat nasid Rabani yang tentang apa? Pergi tak kembali. Pergi tak kembali itu salah satu nasib favorit. Aduh, indah sekali kata-katanya kan. Walaupun ada sedikit apa lebih gitu ya, tapi apa ininya? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir hidup cepat. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Bagus, sok ikut sekarang buat bang. Abani perkita di sana baru merasa apakah kematian ini menjadi pintu surga atau pintu sebaliknya. Ya, nanti kematian kita ini menjadi pintu surga atau apa? Sebaliknya. Maka bagaimana kita memulai meniti kebaikan-kebaikan hidup ini agar menjadi apa? Jalan ke surga. Hari ini kita akan mencoba meniti jalan ke surga. Apa caranya? Jadikan apa? Hidup kita hari ini, keluarga kita menjadi apa? Monotype surga. Keluarga kita, pasangan hidup kita, coba bangun hal-hal yang apa? Mendatangkan value apa? Akhirat, ya. Baik, itulah yang bisa sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ada pertanyaan? Semoga. Jazakallah yang kasihan Ustaz atas yang disampaikan pada kita semua. Semoga selalu berkahi dan diberikan kesehatan ini akan membantu. Mungkin ibu semua ada yang mau bertanya pada Ustaz? Ada voucher untuk yang bertanya? Silakan. Ya, silakan. Bismillah Ustaz. Sehubungan dengan tadi yang reward Ustaz ya? Yang apa? Reward ke anak. Oh, reward. Iya, hantam berapa kali Ustaz ngasih reward berupa uang ya Ustaz ya? Iya. Tapi kan ada sebagian orang tua yang menganggap reward itu tidak hanya uang ya Ustaz ya? Iya. Mungkin ada yang lain Ustaz. Terus bagaimana mensiasati anak untuk termotivasi ya Ustaz ya? Yeah. Walaupun mungkin rewardnya bukan berupa materi misalnya, gitu Ustaz. Mohon Ustaz. Yeah. Reward kalau dipeluk itu bukan reward. Kamu ya kalau selesai gaji aku peluk ya, kalau itu bukan reward. Reward itu hadiah. Hadiah itu harus disesuaikan dengan saat itu apa yang menjadi kecintaan. Anak-anak itu ya uang tuh keniscayaan gitu. Kalaupun nanti dikasih sepeda, ya reward itu bagi saya, reward itu selalu saja berkaitan dengan dunia.
Dunia itu seseorang itu mendapatkan apa? Hasil dari apa yang telah menjadikan jerih payahnya. Itu sebuah keniscayaan. Kalau ribut itu bukan berupa materi, kira-kira apa bentuknya? Diajak jalan-jalan. That's something about materi, money, bagaimana? Ya, semua itu kan uang. Artinya bahwa sebuah keniscayaan. Ya walaupun tadi nominalnya disesuaikan. Kalau kita cuma sanggup 500.000 dan anak itu angka 500.000 itu sesuatu yang sangat besar. Dan dia kita kasih apa? Tanjakan. Kalau hafal khatam 3 kali kasih 500.000. Itu 3 kali tanjakan itu tinggi sekali. Ketika dia berhenti kalau aku sekali berapa mah 150 aja. Itu deh. Apa? Tapi disebutin dulu yang gedenya. Yang kecilnya jangan. Nanti kalau nggak sanggup nanti tetap dapat sekian. Dan dia biar termotivasi. Dan itu sebuah keniscayaan. Keniscayaan dan apa? Bahwa reward itu berupa tanda kutip penghargaan, bahwa dia mendapatkan penghargaan dan apa? Dia menerimanya dengan apa? Dengan sukacita. Dan itu keniscayaan dunia. Ya. Karena kalau rewardnya bukan uang, saya pikir apa ya? Kira-kira apa? Reward tapi bukan uang. Bahkan barangnya uang kene. Ini orang kabali apa di ongkosan dan tenabung kembali. Atau anak kita tadi ketapel pun kalau gue kan jika ingin berjalan. Jadi keniscayaan meskipun apa itu adalah bagian dari sunatullah bahwa ribut uang itu sunatullah dalam ruang-ruang manapun ya. Nggak ada orang yang seikhlas apapun di sana ada apa? Ada uang. Dan tidak ada hubungannya antara gaji dengan ikhlas. Ikhlas lebih kepada bagaimana menempatkan hati terhadap sikap-sikap dia kepada takdir itu, terhadap pekerjaannya. Kalau dia dapat sesuatu, itu mah ribet saja dari apa yang dia telah berbeda. Dan itu sebuah keniscayaan dalam hal apapun. Bahkan Rasul pun menyebutkan dalam surah Al-Mujadalah itu, ya, ketika orang-orang ingin mendapatkan kan gini ceramah, tapi ada orang yang ingin khusus dengan Rasul privat, kata Rasul sedekah dulu, kamu sedekah dulu, kamu boleh bertemu denganku untuk apa? Untuk menyampaikan. Jadi oleh Rasul dia pergi dulu cari orang miskin, kemudian dia sedekah, baru oleh Rasul diterima. Rasul itu mengingatkan bahwa sampai ini diambil oleh Imam Syafi'i bahwa orang yang ngajar Quran itu boleh meminta bayaran karena apa? Itu bagian dari apa? Penghargaan pada ilmu, bukan orang itu dihargai dengan bukan penghargaan kepada apa? Pada ilmu. Jadi uang apa? Harta itu mantu keniscayaan. Jangan apa? Nggak usah. Nanti gimana jadi kebiasaan? Nggak juga. Dan ketika dia lahir dibimbing oleh kita itu ya ada apa? Ada timbal baliknya dan ada perubahan, insya Allah ada berubah. Dan nanti kalau sudah kebiasaan mah jangan lagi minta. Ya, ini perlahan juga anak saya nggak minta. Dulu mah ke masjid teh, aku kecil ke masjid teh harus nanti ya kalau masjid nanti dikasih 5.000 setiap sholat. Setelah lewat 10 tahun 12 tahun mah dia ke masjid sendiri, subuh sendiri, biasa weh. Bahkan sekarang mah di Pakih kan sudah hafal sekian juz, ingin jadi imam dong. Masjid. Dasar papua DKM, DKM ya anak saya pengen, karena saya sudah bunuh diri jadi DKM nih, anak saya tapi pengen jadi imam. Oh sok dicoba, alhamdulillah. Saya terharu gitu, anak teh tidak pengen jadi apa-apa, pengen jadi imam gitu. Datang ke rumah teh pengen jadi, abi pengen jadi imam masjid sekali. Ya, Masya Allah. Dan saat itu membahagiakan semua yang hadir. Dari sekitar 100-an jamaah yang itu bangga. Ada anak bacanya enak gitu ya. Pada masih SMP kelas 2 gitu. Masya Allah. Itu perlahan-lahan apa? Berubah lah, tidak selalu. Tapi
saya menerapkannya ini sepengalaman saya. Saya menerapkan gitu. Dari kecil tuh, dari kelas 4 SD itu udah dikasih bro, khatam 150.000, khatam 200.000, biar termotivasi. Dan sudah gede mah, asli juga udah nggak minta lagi. Dan sudah SMA nggak pernah minta lagi. Yang ngaji aja, dan memang sudah kebiasaan di pondoknya 2 juz ya udah. Tapi keniscayaan ya. Tidak ada lagi? Oh ada. Ustaz mau nanya itu yang tadi masuk surga karena penyakit yang ada di perut gitu. Kalau kebanyakan kan perut itu khusus gitu ya. Apakah khusus saja atau seluruh organ yang ada di dalam badan kita gitu di bagian perut? Ya. Kalau spesifikasinya mah dari hadis teh disebabkan perutnya. Perut itu sumber penyakit. Mungkin ada hal-hal yang nyambung kepada jantung, kepada mungkin saja. Apa yang tidak disebutkan kadang-kadang Rasul mewakili satu hal untuk mencakup segalanya gitu ya. Iya. Perut gitu ya, iya. Yang dalam. Betul. Orang yang cuci darah gara-garanya perut. Iya kan? Gara-garanya ginjal. Ada lagi Ibu? Iya. Masih ada door prize-nya? Bisa bagaimana untuk kalau anak kecil kan tadi kasihnya ya. Kalau anak yang usia 15 tahun, 16 tahun itu bagaimana sih untuk terus mengingatkan? Misalnya hari ini tuh ngajinya tuh segini, nah itu tuh masih bagaimana kalau masih usia segitu harus masih terus dikasih. Iya. Ya. Hidup itu melalui sebuah proses, ya kan? Sekarang ibu nyuruh anak usia 15 tahun konsisten ngaji itu sebelumnya disuruh nggak, ya kan? Sekarang anak ibu SMA, gitu kan? Ya pertanyaan waktu SD disuruh ngaji enggak? Waktu SMP disuruh ngaji tidak? Itu harus melalui sebuah proses. Masuk proses teh di rumah teh diadakan setiap Senin tidak boleh nonton, tapi ngaji bareng itu harus dilakukan. Kalau nggak begitu nggak bisa. Dan anak-anak mah punya fashion sendiri. Fashionnya kemana? Dia punya P-group namanya teh. Ya punya P-group yang kita tidak bisa melewati. Bahkan curhat mereka itu lebih hebat daripada curhat ke orang tuanya. Nah ruang-ruangnya harus kita pahami. Tapi dalam ruang-ruang usia sebelumnya masih 15-16 tuh, kalau saya masih ayo. Bahkan kalau sudah besar juga mahasiswa ya ayo. Jadi memerintah, menyuruh, mengajak itu sepanjang hayat. Mengingatkan itu bukan hanya pas anak-anak. Walaupun mereka sudah nikah, itu kewajiban kita mengingatkan. Gimana kurangnya di enggak, bagaimana ngajinya, ke masjidnya, gitu. Kan harapan kita ke surga itu ya karena kalau kita punya anak perempuan, pilihkan laki-laki yang yang bisa membawa dia ke surga. Kalau anak kita laki-laki, maka carikan perempuan yang yang salehah, ya. Hanya istri salehah perhiasan, hanya istri salehah. Saya juga nggak tahu tuh kenapa nggak orang yang nyanyi itu perlu seperti itu. Kan gini biasa, cintaku padamu. Lagi saya nggak usah ganti kita. Jadi kenapa harus ganti dia kan? Nyambung dia ya. Bila dia ke cintaku padamu. Ciri khas ya. Padamu nggak usah jamu. Bukankah cuma perkataan padamu, kacakan. Sudah? Ada satu lagi. Satu lagi. Terakhir. Ujian setiap orang itu beda-beda ya. Karena kita ada teman yang curhat gitu.
menurut kita itu biasa aja gitu, tapi temennya lebay gitu kayak apa sampai gimana gitu. Gimana sih cara kita menjaga hati biar kita juga nggak jadi sombong gitu ya, karena memang orang lain itu persoalannya kecil gitu. Dan jadi cara menguatkan teman ketika itu persoalan kecil jadi kayak lebay gitu. Ya, kan setiap orang itu akan menyikapi satu masalah dengan iman dan ilmunya, kan? Kalau ilmunya cuma segitu, imannya segitu, ya apapun jadi riweuh gitu aja, ya. Ilmunya cuma segitu, pemahamannya segitu, imannya segitu, jangankan tidak masalah, jangankan masalah, nggak ada masalah pun jadi apa? Masalah, riweuh, gitu. Riweuh gara-gara apa? Mindahin, ya kan, satu hal, dia dipindahin. Itu bagi orang yang ilmunya kurang, ya, yang pemahamannya kurang, yang nggak jadi masalah, sesuatu yang belum jadi masalah. Ayah, pindah kan? Nah itu warta sama. Benar. Ya Allah. Ada biasa weh. Tinggal dia saya mau pindah kan dia teh. Pindah kan dari. Itu kan. Lagi susah dia. Meskipun kadang-kadang ada yang secara apa? Secara khusus, kadang-kadang orang itu shock tiba-tiba bisa jadi, gitu kan? Shock dengan apa? Hal yang mungkin dalam pandangan orang lain kecil, tapi dalam pandangan kita mah besar. Misalnya sedang ngurus itu, lagi ngadek badan lemas itu ada kasus besar bagi saya, tapi bagi orang yang ngurus itu bagus. Kenapa hari malam baik pakai gitu juga, bukan jadi kurang ini teh saya merespon bapak-bapak karena membuat sebuah keputusan ABCD gitu kan, tanpa ngajak musyawarah. Wajar nggak saya apa meresponnya dengan apa? Dengan melawan gitu ya. Manusia nggak usah gitu, biasa kok Pak. Bukan biasa. Kan saya dewan pembina. Saya dewan pembina. Kemudian yayasan rapat tanpa mengundang saya dewan pembina. Dia menghasilkan keputusan rapat kira-kira sesuatu yang benar dalam undang-undang. Dan hukumnya juga benar. Masa dewan pembina tiba-tiba keluar apa? Hasil rapat yayasan. Kenapa saya nggak diundang? Boleh dong saya apa? Bereaksi gitu. Walaupun kalian sepertinya lebay, wajah saya jadi ungu misalkan. Simpari wajahnya ungu gitu biasa, bukan biasa. Mungkin bisa jadi macam-macam ya. Yang bisa kita sampaikan ya sampaikan saja, sing sabar, mudah dapat solusi gitu aja. Ya, karena mungkin tanggapan mereka mah itu masalah besar. Walaupun ibu mah ya si cenende ngobrol ke saya, "Pernah saya teh leutik bener apa?" Tahu kamu sih. Ini mah sabar ini rumah itu begini ngomong aku itu mah ya. Ya mungkin dia seperti itu, nggak apa-apa, ya udah apa. Ya. Itu mah respon dia kepada apa yang dia dapat. Iya. Yang nasihatnya sing sabar, sing dapat apa? Dapat hikmah gitu aja ya. Terima kasih ya. Ada satu lagi? Nggak ada kan? Ya, ada satu kocak untuk satu-satunya bapak yang hadir. Biasanya sih kalau bakso itu. Ya mungkin buat ibunya nanti kocak bakso. Sebelum berakhir mungkin video ini. Baik. Mari kita akhiri dengan berdoa. Kita menundukkan hati wajah kita. Kita lepaskan semua yang kita rasakan hari ini kecuali harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ihdina ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka istiqamah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi ata'ik. Allahumma ya Rahman ya Rahim ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul pada kesempatan pagi hari ini di hari Jumat yang penuh berkah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, kami langitkan doa-doa kami kepadamu ya Rahman. Allah ya Aziz, maafkanlah segala khilaf dan dosa-dosa yang telah kami lakukan selama ini. Selama kami mengarungi kehidupan kami sejak balik hingga kami hadir pada kesempatan hari ini dengan berbagai limpah buah nikmat-Mu. Allah ya Rahman, kami hadir di majelis ilmu ini untuk mendapatkan hidayah-Mu, mendapatkan jalan ke surga-Mu. Maka bimbinglah kami untuk mendapatkan hikmah-hikmah dari majelis ini. Allah ya Rahman, bimbinglah kami agar kami bisa membangun surga di rumah kami, menjadi jalan kebaikan-kebaikan kami, agar kami benar-benar mendapatkan surga-Mu di akhirat nanti. Allah ya Rahman, bimbinglah kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami menjadi keluarga yang saleh dan salehah, keluarga yang senantiasa senang dengan kebaikan, bersemangat dalam bertilawah, bersemangat dalam bersedekah, bersemangat untuk mencari ilmu, dan bersemangat dalam segala kebaikan-kebaikan yang Engkau ajarkan dalam Al-Quran dan dituntunkan oleh sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir pada pagi hari ini menjadi hamba yang Kau ampunkan dosa-dosanya, yang Kau bukakan pintu rizki-rizkinya, Engkau bukakan kami segala solusi dari segala permasalahan hidup yang kami hadapi selama ini. Ya Rahman, alaika tawakkalna, sesungguhnya Engkaulah yang tempat kami bertawakal. Maka jadikanlah kami menjadi orang yang berupaya dan mengembalikan segala urusan kami kepadamu, wahai Engkau yang menggenggam segala urusan manusia. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Sebelum ditutup saya mau berpantun. Kirain mau selfie ya. Ada mobil warnanya merah. Segitu saja.